Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana kita perkenalan dulu? Perkenalkan, nama ustazah Sinta. Hari ini kita akan belajar sirah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa belajar. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk, mari kita simak cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasulullah mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Di hadapan mereka, beliau bersabda, "Hendaklah kalian bersaudara dalam agama Allah, dua orang. Para sahabat saling pandang. Beberapa di antara mereka tersenyum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, dan singa Rasulnya bersaudara dengan Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyebutkan nama-nama sahabat lain yang saling dipersaudarakan. Seorang Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang dari Ansar. Tercatat dalam sejarah ada 100 orang yang saling dipersaudarakan. 50 dari Ansar dan 50 dari Muhajirin. Tujuan Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya adalah untuk menghilangkan rasa asing dalam diri sahabat Muhajirin di kota Madinah. Selain itu, persaudaraan ini ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa semua orang Islam bersaudara. Selain itu, juga agar setiap muslim menjadi saling menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kekurangan. Buah persaudaraan ini akan dirasakan terus selama tahun-tahun sulit yang kelak ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Ternyata kalangan Ansar memperlihatkan sikap ramah yang luar biasa kepada saudara-saudara Muhajirin mereka. Sudah sejak semula, golongan Ansar menyambut gembira kaum Muhajirin. Mereka begitu mengerti bahwa kaum Muhajirin meninggalkan segala yang mereka miliki, termasuk harta benda dan seluruh kekayaan di Mekah. Sebagian besar dari mereka memasuki Madinah dengan perut lapar tanpa ada lagi yang dapat dimakan. Apalagi mereka memang bukan orang berada dan berkecukupan. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai, tentu saja sebagai kaum yang berbudi, kaum Muhajirin tidak begitu saja terlena dengan bantuan saudara-saudara Ansar mereka. Kaum Muhajirin berusaha melakukan banyak pekerjaan agar mereka bisa kembali mandiri secepatnya. Apakah kamu tahu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan pada waktu itu? Pada awal kehidupan mereka di Madinah, kaum Muhajirin benar-benar mengalami masa yang sulit. Sampai suatu hari, pernah paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, datang kepada beliau dengan perut lapar sambil bertanya,
kalau Rasulullah punya sesuatu untuk dimakan. Berdagang adalah salah satu pekerjaan yang banyak dikuasai kaum muhajirin. Abdurrahman bin Auf yang telah dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi pernah ditawari saat separuh hartanya. Namun Abdurrahman menolak pemberian itu. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sana mulailah Abdurrahman berdagang mentega dan keju. Dalam waktu tidak terlalu lama, berkat kepandaiannya berdagang, Abdurrahman bin Auf berhasil meraih kekayaannya kembali. Dapat pula ia menikahi dan memberikan mas kawin kepada seorang muslimah dari Madinah. Sesudah itu, Abdurrahman bin Auf pun memiliki kafilah yang pulang dari dan pergi membawa barang perdagangan. Selain Abdurrahman, banyak pula kaum muhajirin yang melakukan pekerjaan serupa. Begitu pandainya penduduk Mekah berdagang sampai orang mengatakan bahwa dengan perdagangan, orang Mekah dapat mengubah pasir menjadi emas. Sementara itu, kaum muhajirin yang lain seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abu Thalib memilih pekerjaan sebagai petani. Keluarga-keluarga mereka terjun menggarap tanah milik orang-orang Ansar bersama pemiliknya. Selain mereka, ada pula kaum muhajirin yang tetap mengalami kesulitan hidup. Sesungguhnya begitu, mereka tidak mau menjadi beban orang lain. Mereka membanting tulang melakukan pekerjaan apapun yang halal. Ada lagi segolongan orang Arab yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Namun keadaan mereka amat miskin dan serba kekurangan. Sampai ada yang tidak mempunyai tempat tinggal. Rasulullah menyediakan tempat tinggal untuk mereka di selasar masjid yang disebut Sufah. Mereka yang tinggal di tempat itu disebut Ahlu Sufah. Belanja mereka diberikan oleh kaum muslimin yang berkecukupan, baik dari kaum muhajirin maupun dari kaum ansar. Anak-anak ustazah yang tersayang, di Madinah, kaum muslimin sudah mengerjakan sholat 5 waktu. Namun, dengan jumlah yang semakin banyak, sulitlah memberitahu semua orang bahwa waktu sholat telah tiba. Apakah yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin untuk memecahkan masalah ini? Kita gunakan saja bendera ya Rasulullah, usul seorang sahabat. Bendera tidak akan membangunkan orang tidur. Gunakanlah saja trompet, usul yang lain. Trompet mungkin terlalu keras, bagaimana dengan lonceng? Tambah seseorang. Mungkin tidak perlu semua itu, cukuplah menyuruh seorang berseru, "As-salah," usul sahabat yang lain. Rasulullah pun menyetujui usul terakhir ini, lalu beliau bersabda, "Ya Bilal, bangunkanlah dan panggillah orang dengan as-salah." Maka apabila waktu sholat tiba, Bilal pun berseru-seru, "As-salatu jami'ah." Salatlah berjamaah, salatlah berjamaah. Sampai suatu malam, Abdullah bin Zaid yang berada dalam keadaan setengah tertidur, melihat seorang laki-laki membawa genta. Abdullah ingin membelinya untuk memanggil salat. Orang itu berkata, "Akan kutunjukkan yang lebih baik daripada itu." Berserulah, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Kemudian orang tersebut berdiri di tempat yang agak jauh dan mengajarkan bacaan iqamat. Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid mengabarkan mimpinya kepada Rasulullah. Dengan wajah berseri, Rasulullah bersabda, "Itu mimpi yang benar, insya Allah. Pergilah engkau menemui Bilal, karena Bilal itu suaranya lebih tinggi dan lebih panjang. Ajarilah Bilal segala apa yang diucapkan orang dalam mimpimu itu.
Hendaklah Bilal memanggil orang sholat dengan cara demikian. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai, Bilal pun kemudian mengumandangkan azan dan iqamat seperti yang diajarkan Abdullah bin Zaid kepadanya. Mendengar suara Bilal, Umar bin Khattab datang tergopoh-gopoh menemui Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, demi Zat yang telah mengutus engkau dengan benar, sungguh semalam saya telah bermimpi bertemu seseorang dan berseru sebagaimana yang diucapkan Bilal." Rasulullah pun bersabda, "Segala puji bagi Allah, demikian itulah yang lebih tepat." Anak-anak ustazah yang tersayang, dari dulu Madinah bukan hanya dihuni oleh orang-orang Arab saja, melainkan juga kaum Yahudi. Ada 3 keluarga besar Yahudi yang menetap di Madinah, Bani Quraisy, Bani Nadir, dan Bani Kainuka. Orang-orang Arab yang tinggal di Madinah dari suku Aus dan Khazraj pernah saling bermusuhan selama puluhan tahun. Setiap suku itu dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Namun, ketika Islam datang mempersaudarakan mereka, lenyaplah rasa permusuhan itu untuk selamanya. Sejak saat itu, kaum Yahudi kehilangan pengaruh mereka atas orang Arab di Madinah. Semakin hari semakin gemilang dan majulah kaum muslimin. Hal ini tidak diterima dengan rela oleh orang Yahudi. Mereka pun mendirikan persatuan sendiri untuk menghalangi kemajuan Islam. Melihat gelagat tidak baik ini, Rasulullah pun mengirimkan surat perjanjian kepada orang Yahudi, yaitu 1. Janganlah kaum Yahudi dan muslimin saling mendeki. 2. Janganlah kaum Yahudi dan muslimin saling membenci. 3. Hendaklah kaum Yahudi dan muslimin hidup bersama sebagai satu bangsa. 4. Hendaklah kaum Yahudi dan muslimin mengerjakan ajarannya masing-masing dan tidak saling mengganggu. 5. Jika kaum Yahudi diserang musuh dan luar, muslimlah wajib membantunya. 6. Jika kaum muslimin yang diserang, Yahudi wajib datang membantu. 7. Jika kota Madinah diserang dari luar, kaum Yahudi dan muslimin harus mempertahankannya bersama-sama. Pada bagian akhir perjanjian disepakati bahwa apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, Rasulullah yang akan menjadi hakimnya. Demikianlah dalam perjanjian ini tercantum kebebasan beragama, keselamatan harta benda, dan kebebasan mengutarakan pendapat. Kota Madinah dan sekitarnya menjadi tempat yang terhormat bagi seluruh penduduk karena penghuninya saling menghormati dan saling membela. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang sangat cerdas. Perjanjian ini bahkan belum pernah dilakukan oleh rasul-rasul terdahulu. Baik, itu tadi pembelajaran sirah pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.